Selama masa pandemi ini, banyak perubahan yang terjadi dalam proses belajar mengajar. Kalau selama ini guru dan peserta didik bertatap muka secara langsung, tetapi pada saat pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar dilakukan secara virtual atau daring, menggunakan berbagai aplikasi, misalnya meeting online melalui Zoom atau Google Meet. Mungkin hal ini dapat menyulitkan beberapa guru. Kenapa? Misalnya ibu bapak sekalian yang berprofesi sebagai guru mengajar satu mata pelajaran untuk lebih dari satu kelas. Tentunya, setiap meeting online, ibu dan bapak harus menerangkan satu mata pelajaran itu berulang-ulang sesuai banyaknya kelas yang ibu bapak ajar. Nah, kali ini kami unit 12 KKN STMKG akan membuat video tutorial penggunaan Bandicam, di mana Bapak Ibu dapat menjelaskan pelajaran menggunakan PowerPoint dan direkam melalui aplikasi ini. Yuk simak video berikut untuk mengetahui lebih jelas penggunaan Bandicam. Halo, di sini dengan saya Rifandi Anduristi dari unit 12, saya akan menjelaskan bagaimana cara merekam bahan ajar menggunakan aplikasi Bandicam. Jadi biasanya Bapak Ibu sekalian dalam satu hari pasti ada jadwal di mana mengajar lebih dari satu kelas dengan materi yang sama. Pasti melelahkan bukan? Di situ Bapak Ibu guru sekalian menjelaskan satu hal yang sama secara berulang kali. Di sini saya memiliki sebuah solusi, yaitu merekam bahan ajar Bapak Ibu sekalian menggunakan aplikasi Bandicam. Di sini Bandicam memiliki beberapa menu atau mode perekaman. Yang pertama ada screen recording mode, terus yang kedua di sini ada game recording mode, dan yang ketiga adalah device recording mode. Untuk merekam bahan ajar, kita hanya menggunakan screen recording mode. Nah, di screen recording mode ini terdapat beberapa menu lagi nih. Yang pertama ada select a recording area. Select recording area ini berfungsi untuk merekam area tertentu yang kita pilih. Misalkan saya memilih area hanya pada kotak Bandicam ini, maka nanti hasil rekaman yang akan muncul yaitu hanya kotak Bandicam ini, layar belakang ini tidak akan terlihat. Kemudian di sini ada rectangle on a screen. Rectangle on a screen ini jadi nanti Bandicam ini akan memunculkan sebuah kotak berwarna merah yang akan nampak pada layar Bapak Ibu sekalian. Di situ kotak itu berfungsi sebagai wadah perekaman. Jadi apa yang ada di luar kotak merah tersebut tidak akan terekam atau tidak akan masuk ke dalam layar dari hasil rekaman nanti. Kemudian di sini ada full screen. Seperti yang kita tahu bahwa full screen ini berarti dia merekam seluruh layar tanpa terkecuali. Dia akan merekam layar dari ujung ke ujung, ya pokoknya keseluruhan lah. Kemudian di sini ada around mouse. Around mouse ini Bandicam itu menyediakan kotak yang akan mengikuti pergerakan mouse. Jadi misalkan mouse kita dari atas sini bergerak menuju ke sini, nanti itu hasil rekamannya kotak, tetap kotak juga. Cuman dia akan merekam apa yang dilewati oleh mouse ini. Di sini tersedia berbagai macam ukuran kotak. Oke, selanjutnya karena dua menu mode perekaman seperti game recording mode dan device recording mode tidak digunakan, maka akan kita skip. Selanjutnya kita akan membuka pengaturan perekaman. Di sini ada namanya recording setting, bisa dibuka dengan menekan tombol salah satu dari ketiga tombol ini. Sebenarnya nanti pada saat ditekan tujuannya akan sama. Nanti akan keluar recording setting. Di sini yang pertama kita akan membahas masalah sound. Sound ini di sini merupakan suara dari Bapak Ibu sekalian yang nanti akan terekam. Yang pertama ini silakan dicentang dulu, karena kalau tidak dicentang maka suara dari Bapak Ibu sekalian tidak akan masuk. Nah, kemudian di sini ada pemilihan mikrofon. Di sini bisa pilih default sound device, atau jika Bapak Ibu sekalian menggunakan mikrofon khusus seperti saya menggunakan mikrofon dari headset, bisa memilih mikrofon dari headset tersebut.
Selanjutnya di sini ada volume. Volume ini dia itu mengatur mengatur volume suara dari Bapak Ibu sekalian, bisa dibesarkan atau bisa juga dikecilkan, tergantung selera Bapak Ibu sekalian atau keperluan Bapak Ibu sekalian. Kemudian di sini ada webcam. Webcam ini berfungsi untuk menampilkan gambar seperti yang ada di pojok kanan sekarang. Apabila Bapak Ibu sekalian di sini mencentang add webcam overlay to video, maka nanti di video pembelajaran Bapak Ibu sekalian akan muncul wajah dari Bapak Ibu pada saat sedang menjelaskan materi. Kemudian di sini letak dari gambar atau wajah kita ini bisa kita atur posisinya, itu nanti ada di bagian advance. Selanjutnya di sini ada mouse. Mouse itu adalah ini kursor atau anak panah yang berwarna putih ini. Di sini itu kita bisa menampilkan atau tidak menampilkan kursor ini. Karena pada saat perekaman kita tidak bisa langsung menunjuk layar sebagaimana pada saat kita belajar offline, maka ini sangat diwajibkan untuk dicentang. Show mouse cursor ini berfungsi untuk memperlihatkan atau menampilkan kursor mouse yang berwarna putih seperti ini sekarang ini. Kemudian di sini ada add mouse click effect. Nanti setiap Bapak Ibu sekalian melakukan klik kanan atau klik kiri pada mouse Bapak Ibu sekalian, nanti akan ada efek warna merah dan warna biru seperti yang tertera pada kotak preview atau kotak tampilan ini. Kemudian di sini ada add mouse highlight effect. Jadi nanti di mouse-nya itu bakalan ada lingkaran yang fungsinya itu untuk mempertegas arah dari pergerakan mouse-nya tersebut. Kemudian di sini ada play mouse clicking sound while recording. Di situ itu berfungsi untuk mengaktifkan sound effect dari klik mouse tersebut, atau pada saat kita menekan tombol mouse tersebut itu ada sound effect-nya. Di sini saya sarankan untuk tidak diaktifkan karena suaranya cukup mengganggu. Kemudian di sini ada logo, teks, dan option yang menurut saya tidak terlalu penting untuk digunakan pada saat perekaman bahan ajar dari Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian kita lari ke menu berikutnya. Di sini ada tombol pause. Tombol pause ini berfungsi untuk menjeda perekaman yang Anda lakukan. Kemudian di sini ada record atau stop. Di sini berfungsi untuk menghentikan rekaman, dan setelah dihentikan nanti rekaman tersebut akan otomatis tersimpan, dan di sebelahnya lagi di situ ada capture image. Capture image di sini itu berfungsi untuk menangkap gambar di layar atau melakukan yang biasa kita sebut dengan screenshot atau screen capture. Kemudian kemana sih hasil dari rekaman atau screen capture itu larinya? Nah, dia itu ada di bagian ini nih, home. Kemudian di sini kan ada video, ada image. Kalau misalnya rekam video, maka dia akan ada muncul nanti di sini nih yang video. Terus habis itu nanti misalnya kalau kita nge-capture atau yang tadi saya bilang screenshot itu nanti larinya bakalan munculnya di sini. Kemudian untuk tahu di mana alamat atau folder kita menyimpan, di sini sebenarnya sudah ada. Untuk mengganti alamat penyimpanan itu ada di general. Nah, di general ini di sini ada output folder. Output folder ini yang berfungsi sebagai wadah untuk menyimpan video yang kita rekam. Di sini bisa kita ganti dengan ngeklik titik 3 ini. Mungkin sekian fitur yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada rekan saya Nisrina Arianti. Terima kasih. Nah, bagaimana Bapak Ibu sekalian? Apa sudah jelas? Nah, apabila sudah jelas, Bapak Ibu bisa mencobanya sendiri di rumah, merekam sendiri materi pelajaran menggunakan Bandicam. Jika sudah selesai, video dapat di-share kepada siswa pada saat mata pelajaran Bapak Ibu dimulai. Bapak Ibu bisa share video rekaman itu melalui Google Drive, YouTube, Instagram, atau platform lainnya sebagai materi pembelajaran Bapak Ibu sekalian.
Semoga bermanfaat.